Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita limpahkan puji dan serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat berupa iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Yang kedua, salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk berceramah di depan para hadirin sekalian dengan judul Kepemimpinan dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaan Islam ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa disebut dengan hablum minallah, maupun hubungan dengan manusia atau yang biasa disebut dengan hablum minan nas, termasuk di antara masalah kepemimpinan di pemerintahan. Kepemimpinan di suatu sisi dapat bermakna kekuasaan, tetapi di sisi lain pula bisa bermakna bertanggung jawab. Ketika kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa hakikat kekuasaan itu hanyalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuasaan tersebut kepada hambanya, dan Allah pula yang mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang ia kehendakinya. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 26 yang berbunyi, Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa ta'anzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Kepemimpinan bukan keistimewaan, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan. Ia juga bukan leha-leha tetapi kerja keras. Ia juga bukan kesewenang-wenangan bertindak tetapi kesewenang-wenangan melayani. Selanjutnya, kepemimpinan adalah keteladanan, berbuat, dan kepelaporan bertindak. Substansi kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas, dan memiliki tanggung jawab yang jelas dan benar serta adil, jujur, serta bermoral. Inilah beberapa kriteria yang Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin yang sejatinya dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera, dan tentram. Seorang pemimpin atau penguasa memiliki kewajiban untuk memelihara urusan rakyat-rakyat, mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyatnya, karena ini adalah amanat yang harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakan dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari yang menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kewajiban imam atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan menaatinya, juga memenuhi serunya jika mereka diseru. Dikutip dari situs Winsus Karyau, karakteristik manusia yang berminat menjadi seorang pemimpin akan terlihat dari perilaku yang dilandaskan terhadap
keyakinan sangat mendalam bahwa apa-apa yang dilakukan adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diamanatkan menjadi seorang pemimpin, maka ia merupakan panggilan yang sangat mulia dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan orang-orang sebagai makhluk terpilih sehingga tumbuh dalam dirinya kehati-hatian, menghargai waktu, hemat, produktif, dan memperlebar sifat kasih sayang sama manusia. Motivasi seorang ketika ia bertugas sebagai pemimpin tentu sangat beragam. Seperti halnya motivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah, salat, puasa, dan sebagainya. Keragaman motivasi atau latar belakang niat seorang dalam bertindak adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan secara hukum tidak dipersalahkan. Namun seorang pemimpin yang baik tentu saja berawal dari niatnya untuk berbuat baik. Seperti sabda Rasulullah SAW yang bermakna, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seorang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang menjadi seorang pemimpin dan kepemimpinan. Salah satunya disebutkan peran seorang pemimpin umat yang baik dalam kebimbingan umat Islam pada surat Al-Anbiya ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alnahum ummatan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilayya pada surat Al-Anbiya ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya melaksanakan salat, yang artinya dan kami menjadikan pada surat Al-Anbiya ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami mewahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan hanya kepada kami mereka menyembah. Ayat ini menjelaskan tentang kepemimpinan para nabi dan rasul keturunan Ishak dan Yakub. Mereka berperan sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada Bani Israel dengan perintah Allah dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Allah mewahyukan kepada mereka, para nabi dan rasul itu agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan ditegaskan juga bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menyembah dan memohon pertolongan. Sekiranya itu yang dapat disampaikan oleh penceramah. Apabila mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam tutur kata dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Mohon maaf atas ada kesalahan tutur kata dalam ucapan, karena yang baik itu hanya datangnya dari Allah, serta karena semua kebenaran yang datang dari lisan saya itu hanya datang dari Allah, sedangkan yang terdapat kesalahan itu murni dari kesalahan lisan saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.